Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Merlin Benu. Kali ini saya akan membahas tentang topik yang cukup sering muncul di dunia data mining, yaitu model deskriptif, association rule, dan filter extraction. Pertama kita bahas dulu soal model deskriptif. Nah, dalam dunia data mining ada dua jenis model utama. Yang pertama model prediktif dan yang kedua model deskriptif. Kalau prediktif itu untuk meramal masa depan, misalnya memprediksi berapa penjualan bulan depan. Sedangkan model deskriptif itu lebih ke memahami apa yang sedang terjadi dalam data kita sekarang. Nah, model ini sering digunakan untuk menemukan pola, korelasi, tren, atau kelompok data yang punya karakteristik serupa. Contohnya, kita bisa tahu kelompok pelanggan mana yang sering belanja barang-barang tertentu, atau siapa saja siswa yang masuk dalam kategori berprestasi. Nah, dalam salah satu jurnal yang terbit di Graha Mitra, model deskriptif ini digunakan untuk mengelompokkan siswa penerima beasiswa berdasarkan nilai rapor. Jadi tanpa prediksi, kita bisa tahu, oke, siswa yang nilai matematika dan bahasa Inggrisnya tinggi cenderung menerima beasiswa. Nah, model deskriptif ini juga sering jadi bagian awal dari proses yang namanya knowledge discovery in database. Jadi sebelum melakukan prediksi atau pengambilan keputusan, kita harus tahu dulu karakteristik data kita lewat model ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu association rule atau aturan asosiasi. Nah, ini salah satu teknik favorit di data mining karena banyak banget dipakai dalam dunia nyata. Coba bayangin kamu lagi belanja di supermarket, ternyata secara tidak sadar banyak orang yang beli roti juga beli selai, atau beli kopi juga beli gula. Nah, pola-pola kayak gini yang kita cari lewat association rule. Nah, secara teknis, aturan asosiasi ini punya 3 ukuran penting. Yang pertama, support. Nah, dari support, kita bisa melihat seberapa sering kombinasi barang itu muncul di seluruh transaksi. Yang kedua, confidence. Kita bisa melihat seberapa besar kemungkinan seseorang beli barang B kalau dia sudah beli A. Nah, yang ketiga, kita bisa mengukur seberapa kuat hubungan itu dibandingkan dengan kemungkinan acak. Nah, dalam jurnal Unisma Bekasi ditemukan pola bahwa orang yang beli bir dan snack juga sering beli wine, dan tingkat confidence-nya cukup tinggi, sampai 80% lebih. Itu artinya pola ini bisa diandalkan untuk strategi penjualan. Nah, ada juga 2 algoritma yang biasanya dipakai. Yang pertama, a priori. Nah, a priori ini cukup mudah digunakan tapi lambat untuk data yang besar karena harus bolak-balik nyari kombinasi item. Yang kedua ada FP growth. Nah, FP growth ini lebih cepat karena pakai struktur yang namanya FP3. Ini dibahas juga dalam penelitian dari Universitas Diponegoro yang menganalisis opini masyarakat di Twitter soal layanan BPJS. Jadi dengan association rule kita bisa bantu perusahaan bikin keputusan yang lebih tepat. Misalnya menempatkan barang-barang yang sering dibeli di rak yang berdekatan. Nah, kita lanjut lagi ke bagian ketiga, yaitu filter extraction. Sederhananya, filter extraction itu proses menyaring informasi penting dari data mentah, lalu mengubahnya jadi bentuk yang lebih terstruktur dan bisa diproses oleh komputer. Misalnya, kalau kita punya data teks dari media sosial, sistem akan sulit mencerna kalimat yang panjang-panjang. Nah, dengan filter extraction, kita bisa ambil kata kunci atau pola yang penting dari teks tersebut. Salah satu contoh penerapannya adalah pada klasifikasi teks Hedis. Nah, dalam jurnal dari Unicom Bandung, para peneliti menggunakan metode TF-IDF dan Word2Vec untuk mengekstrak fitur dari Hedis-Hedis Bukhari. Hasilnya cukup mengesankan karena sistem bisa mengenali dan mengelompokkan Hedis sesuai temanya dengan akurasi yang tinggi. Nah, filter extraction ini biasanya dilakukan setelah data dibersihkan dan sebelum masuk ke algoritma utama seperti klasifikasi atau clustering.
Jadi, bisa dibilang ini adalah jembatan antara data mentah dan proses analisis utama. Tanpa proses ini, sistem akan lebih lambat dan hasilnya pun bisa jadi kurang akurat. Nah, dari penjelasan saya tadi bisa dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model deskriptif itu berfungsi untuk membantu memahami data tanpa membuat prediksi. Kemudian association rule itu berfungsi untuk mencari hubungan antara item dalam data. Kemudian yang terakhir, feature extraction. Feature extraction ini yang mengekstrak informasi penting dari data mentah. Nah, ketiga hal ini sangat penting dalam dunia data mining dan sudah banyak digunakan di berbagai bidang, mulai dari retail, pendidikan, sampai media sosial. Nah, semoga penjelasan saya hari ini bermanfaat dan membuka wawasan teman-teman. Demikian penjelasan saya, terima kasih.